Manga bengkes ngaji bengkes apa gede, go ngaji bengkes apa gede. Mana mereka yang kilo dikit, cewek kita latar ke fasi abu saya, bunga nama beho, nanti dingin. Mereka kaya barabana, mereka tukar dia. Bangkang cama, rejelele, naik caangit, tukar celele, kopi oleh sutolo kopi. Mereka naik ramang balik, mereka tukar ramang suara. Jadi ya, apa tu boleh kelil peci, mereka boleh rembil lebih. Apa le boleh kalas tembaga, mereka boleh cacat beraja. No, ini semua karena sudah apa namanya menerima cincin untuk mengikat kasih, tali cinta, maka jangan sampai itu dilanggar atau dipatahkan kembali. Jadi ngaji mengislami itu, orang pun main kerja mose mongkot kita untuk mongkot. Kadang serangkap, ada podosa jogo, mereka yang bongkot itu mereka yang gogo. Kalau lima gantang kali kan, regis di Maliki nanti ini. Jadi mereka kuas neo kota neo beras neo kena, orang marau neo ajo, calvi neo ati, aku cuvi neo huwa. Itu sa ngaji bengkes atau de serong di sempo batik siame atau ya hai, atau ya kukut agua pakai lah. Terima kasih untuk kesempatan yang pagi ini. Luar biasa malam hari ini adik saya Abi dengan begitu semangat dan berapi-api memandu jalannya acara ini. Ternyata anak saudara kita Abi ini dia serba bisa. Jadi ya mungkin istilah yang lebih keren itu multi talent. Jadi apa tuh ngajin tamu. Terima kasih banyak. Apalagi malam ini saya melihat kita kedatangan artis dari ibu kota, Pak Henry. Jadi ya ide setiap makan setiap hari nonton lah dari channel YouTube ataupun di media sosial. Terima kasih banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa Asirami Abin dia punya relasi sosial, komunikasi yang begitu bagus di dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau sampai mendatangkan artis ibu kota kabupaten ini luar biasa. Terima kasih Pak Henry. Baik, yang saya bahagiakan kedua mempelai Fandi dan saya, Bapak Mama Saksi, kedua orang tua dan juga seluruh keluarga besar dari kedua mempelai, dan juga yang saya kasih banggakan, hormati seluruh undangan yang saya yakini undangan yang datang hadir di tempat ini malam ini adalah keluarga-keluarga yang datang untuk memberikan dukungan, memberikan doa yang terbaik untuk perjalanan kehidupan rumah tangga dari kedua anak, adik, cucu kita, Fandi dan Cahaya, yang pada hari ini berada di depan kita menjadi raja dan ratu sari. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kesempatan berdiri di hadapan keluarga, masyarakat, saya selalu menyampaikan hal yang paling pertama dalam kehidupan, yaitu tentang sehat. Jadi saya sering mengatakan bahwa harta yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah sehat. Saya kira kita semua setuju dan sepakat. Kecuali lain yang sehat, kok kila membakar, ite ngance, gori yang jujur apakah, termasuk Oniveho. Pada malam hari ini kita bisa datang, bertemu, berkumpul bersama untuk berbahagia bersama dengan kedua mempelai dan juga keluarga besar karena sehat. Oleh karena itu, mungkin ini salah satu hal yang mungkin perlu saya berikan untuk dijadikan pegangan bagi kehidupan keluarga, untuk kedua mempelai dan juga untuk kita semua. Mari kita menjaga kesehatan. Sekali lagi bahwa sehat adalah harta yang paling berharga di dalam kehidupannya. Dengan tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, maka apapun rencana, cita-cita dan harapan kita di dalam kehidupan ini bisa kita laksanakan, kita bisa wujud nyatakan hanya dengan tubuh yang sehat. Tapi memang kali rebit lebih tak penyakit
maka apapun rencana cita-cita tidak bisa kita jalankan. Itu hanya sebatas di dalam impian, cita-cita dan harapan. Jadi itu mungkin salah satu poin yang perlu kita pegang, jaga bersama tentang kesehatan. Lalu kemudian mungkin itu juga nanti akan menjadi modal bekal bagi kedua mempelai dan juga baik kita semua untuk nanti kita bisa berkarya untuk melayani diri, sesama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, yaitu dengan selalu rutin periksa untuk 4 jenis pemeriksaan ini. Yang pertama itu tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol. 4 jenis. Jadi wajib tomo lah, wajib tomo, karena ini nanti akan membentuk kita punya tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat. Tolong kau tahu itu ini. Wajib kita rutin sekali sebulan kalau bisa periksa 4 jenis ini. Ini juga nanti akan menjadi modal dalam kita menjalani apa saja, lebih khusus dalam memulai membangun kita punya kehidupan rumah tangga. Karena biasanya kalau 4 jenis penyakit ini sudah menyerang kita, maka do kata calang mereka cam. Jadi tema ngomong kuliah nonton bongkok itu. Jadi mangapung tegal todosa masa rangkat oleh kain cama, adua todosa jogo oleh kain cabongkok begitu oleh kain cabong. Kalau kita sehat dan kita rutin periksa 4 jenis ini, tekanan darah, asam urat, gula darah, kolesterol, maka saya yakin umur kita, usia harapan hidup kita pasti mencapai 120 tahun. Kebetulan saya beruntung juga dalam latar belakang pendidikan yang saya miliki dan juga kerja-kerja yang saya pernah lakukan di waktu lalu. 20 tahun saya berkarya di bidang kesehatan. Jadi biasanya orang kalau rutin periksa 4 jenis ini dan dia mengenal, deteksi, kenal sejak awal 4 jenis penyakit, maka dia pasti akan menjaga. Dan ini juga kalau dilakukan oleh kedua mempelai ini, saya kira. Kemudian Bapak Mama saksi, kedua orang tua dan juga kita semua pasti akan menikmati umur yang panjang. Saya sengaja menyampaikan ini karena modal dasar pembangunan di dunia ini, apalagi di wilayah kita, di Bowo, kemudian Nenda, Kemur, kemudian Donco, dan juga di tempat-tempat tinggal kita masing-masing dengan sumber daya manusia yang sehat. Jadi ada yang sehat itu kalau bisa start pemain. Jadi apa ke pandemi itu, oleh musuh ngancam 2 rumah, dengan membar. Tema istilah cuma ketemu pada cara, karena kita melakukan dalam tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat. Oleh karena itu sekali lagi penting menjaga kesehatan. Ini akan menjadi modal untuk kita membangun kehidupan bersama. Cebek kita oleh Ronto Bongkok kain. Lalu kemudian yang kedua, aku boleh kebetulan saya mempelajari secara khusus tentang goret dan duri. Jadi sastra lisan bahasa Manggarai. Jadi tontonlah channel apa Pak Henry, karena saya juga ada buat channel Pak Henry. Jadi saya khusus menyediakan sebuah channel di YouTube namanya Kenko Boto Temo. Jadi tunggu dapur ini hobo tunggu Kenko Boto Temo. Kenko sampai ada sekai di Temo Boto Temo, membangun kesadaran supaya kita terlena, lebih khusus untuk kita hidup bersih dan sehat. Karena semua kegiatan apa saja dalam kehidupan ini, baik dalam membangun rumah tangga, membangun masyarakat, membangun kecamatan, membangun desa, semua itu harus start dari tubuh dan jiwa yang sehat dan kuat. Di Kenko Boto Temo itu ada beberapa yang saya ingat, mungkin ini akan menjadi pedoman toing atau titong. Toing ku dengan cintomi, titong ku dengan cintingo. Na sanggit itu bungo namanya kedua mempelai. Jadi toing hoga mga bengkes ngaji bengkes sa gede. Go ngaji bengkes sa gede. Mo may kain kilo dito. Siyempre kita lahat pagi agro caya. Bungo na may beho. Na tedin. Nika kuya barabana, nika tukar dia. Bangkang cama, rejelele, naik ca angit, tukar calele. Kope oleh sutolo kope. Mereka naik ramang balik, mereka tukar ramang suara. Jadi apa tu boleh kening lepeci, mereka boleh rembil lepeci. Apa le boleh
kalah tembaga dekat oleh cacat raja. No, ini semua karena sudah menerima cincin untuk mengikat kasih, tali cinta, maka jangan sampai itu dilanggar atau dipatahkan kembali. Jadi ngaji mengislami itu, orang pun main kerja musik, mau kau tidak untuk kadang serangkat, ada podosa jogot, mereka yang bongkok ini itu mereka yang golo. Kalau lima gantang kali kan, mereka sih maliki nanti ini. Jadi mereka kuas yang kota, mereka beras yang kena, orang marau neo ajo, calvi neo ati, aku cuvi neo huwa. Itu sa ngaji bengkes atau de serong di sempo batik siami atau ya hai, atau ya kukut agora pakilah dalam perjalanan kehidupan rumah tangga daku. Dan kemudian ada satu hal lagi mungkin yang bisa dijadikan acuan atau pegangan pedoman bahwa hidup rumah tangga ini atau dalam kehidupan bersama di komunitas ini soal komunikasi. Jadi pendengar. Jadi semua kericuan, kekacauan ataupun konflik pertentangan terjadi itu karena lisan, komunikasi, mu tercuruk. Jadi emang ngajarin pun main, datang sakit itu, hemel pau bejek, lo potong, mereka dapin gepak, mereka maju. Jadi mereka pohon siapa sih, kucu foko, jauh kucu halus kali agua selek kucu leh, ame pakai aku lerong dikit, oleh kayak musim cewek kita pun namanya kan kilo dikit, maka apa yang disebut tawa lima ganta, regesi lima leki, raus atau kebahagiaan itu bisa kita alami, kita bisa rasakan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu kemudian kalau kehidupan, kebahagiaan itu sudah terjadi, terbentuk di dalam rumah tangga, saya yakin dan percaya maka itu bisa mempengaruhi kehidupan sosial. Ini pun namanya kilo apa? Mongkot, bahagia, sukacita, bergembira, maka itu akan mempengaruhi lingkungan sosial. Misalnya di dalam sebuah kampung tempat kita tinggal, atau di dalam sebuah desa ataupun kecamatan kabupaten, itu akan mempengaruhi. Jadi keamanan, kenyamanan, ketenteraman, ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat itu startnya namanya apa? Namanya kain kilo. Tapi itu kau kan itu tahu terus. Itu tahu, memang tahu selalu ada persoalan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Itu juga akan mempengaruhi kehidupan sosial, mempengaruhi kehidupan komunitas. Jadi itu di dalam sebuah wilayah, mulai dari kampung, desa, kecamatan, kabupaten, bahkan ini akan mempengaruhi stabilitas, keamanan, kenyamanan dunia. Jadi itu mungkin beberapa harapan kami supaya menjaga keamanan, kenyamanan, ketenteraman, ketertiban, startnya oleh mereka kilo. Itu makanya saya punya doa harapan tadi ngaji bengkes peripo waroma umumai mongkot kita lotu bongkol kadang serangkat agak mereka pos saja jauh kucu halus kali ya serik kucu lele agak homel kau gede lo potong pio vale koi vale itu semua amin lo pakai boleh sekali lagi bahwa kehidupan kita maka pembangunan di wilayah apapun itu pasti akan berjalan tapi mengkau rintutal rahatal, maka pembangunan mungkin tidak akan terwujud dalam segala bidang. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa kami berikan kembali. Ada satu hal juga mungkin ini saya titipkan informasi ini kepada kedua mempelai dan juga kita semua yang hadir, tamu undangan keluarga besar yang hadir. Ini terkait dengan kebetulan tombol apa? Tombol stunting itu penting lah, karena ada kaitan dengan stunting juga kehidupan keluarga itu pada akhirnya nanti pasti ya mana anak bara buat kita cahir naik tuas buat kita. Jadi kita berharap kan kilo itu kita bisa menghasilkan generasi yang sehat, cerdas dan kuat. Itu bengkes satu paling nasional gitu, dan juga mungkin dari banyak orang yang ada di Kabupaten Manggarai. Jadi 1000 hari pertama mungkin pernah dengar 1000 hari pertama, tolong perhatikan karena harus start dari pengantin sebenarnya.
yang 1000 hari pertama untuk mencegah terjadinya stunting. Stunting itu gaya yang pendek itu dinyatakan stunting. Ada kalimat begini dalam program stunting. Pendek tidak berarti stunting, tetapi orang yang stunting pasti pendek. Itu kata kunci. Orang pendek tidak berarti dia stunting, tetapi kalau dia stunting maka dia pasti pendek. Karena stunting itu mengalami masalah kronis, gizi, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Startnya dari mana? Sejak dari dalam kandungan, dari kandungan ibu. Jadi ada istilahnya periode emas kehidupan. 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu dibagi menjadi dua. 270 hari di dalam kandungan dan 730 hari di luar kandungan. Sampai anak itu berusia 2 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Itu makanya di program kesehatan itu ada sebutan balita. Mungkin balita ya. Balita itu singkatan dari bawah 5 tahun. Artinya anak-anak yang umurnya di bawah 5 tahun. Dan negara Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap balita, bawah 5 tahun, anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Dan juga lebih khusus kepada ibu hamil, karena balita itu sebelum dia keluarkan pasti dia ada dalam kandungan seorang ibu selama 270 hari. Oleh karena ini akan menjadi harapan kami, bengkes kami dari semua keluarga baru, khususnya Kristen, dari para remaja laki-laki perempuan, supaya memiliki ilmu ini. Jauh dia, supaya nanti kita bisa melahirkan generasi yang sehat, kuat dan cerdas. Sehingga oleh Kecamatan Setermisi Barat Kain Groho, kami jauh lorong lerong itu pakai itu mungkin akan menjadi manusia sumber daya manusia pembangunan yang berkualitas, bermutu. Sehingga kemajuan wilayah kita nanti mungkin bisa akan menjadi lebih pesat berkembang. Karena apa? Didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, kuat dan cerdas, dan dilahirkan dari orang-orang yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan juga ini penting. Jadi yang saya berikan mungkin pada malam hari ini juga, ini bagian dari membantu dari pati gici ari, tinggi gici. Jadi yang tombo netin tombo, apakah pencing bayang maupun aku, tombo lolos lagi. Kita rumah itu mulai dari pengantin, Nula, Cahaya dan Fandi, dan juga keluarga besar dan juga seluruh tamu undangan untuk kita mengajak. Ada ngajak mungkin setara namanya apa? Namanya keluarga nitip. Keluarga nitip kita harus punya komitmen, perjanjian dengan diri sendiri supaya mulai saat ini kalau bisa kita harus pastikan setiap ibu-ibu yang yang pengantin baru, pasang baru kurs, pasang usia subur, itu harus dibekali dengan ilmu ini dan diharapkan untuk dilaksanakan sehingga pada akhirnya anak-anak yang kita lahirkan, yang kita hadirkan di bumi ini bisa anak-anak yang bermutu, berkualitas. Lalu kemudian yang terakhir tentu kami juga menyampaikan harapan ngaji bengkes pede jadi itu imbi mangat murikai. Oleh karena itu sangat apa tamangan apa tercaya mengenai tuan itu mana menawan itu karena letami sengaja itu man. Kalau sama laku yang kira pancing garing bermurid jadi apa tamangan ini maksud itu lani naik ngalis juga nggak ada murid dia. Datang itu mungkin boleh resep untuk dipakai jadi mereka tak ada ngangguan ngarang mereka itu dia bermurid. Manggiling teipit aku agang betang sakit itu mereka tak ada jadi dorik hobi yang murid ikut meeting juga kaji itu baik karena ini harus menjadi senjata. Saya juga berbagi karena saya melakukan. Jadi saya melakukan dalam perjalanan kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga yang saya lakukan dalam 17 tahun saya. Jadi mungkin pas itu saya juga memberikan berbagi apa yang saya sudah lakukan. Jadi aku pindah yang murid itu meeting ngaji itu baik. Kita ada mengarang ke pintu murid. Dia menggiling teibit, aku agang betang sampai dapat. Aimo itu atau itu beribu umpul. Mereka kadang agama tu, mereka becang gereja. Mereka kadang agama, mereka becang gereja. Karena aku
salah satunya juga orang manusia selain Bapak Ibu yang sangat menyakini bahwa memang pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi dalam situasi sulit apapun dalam hidup kita. Tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, pasti jawabannya pasti akan selalu terjadi. Mungkin bukanlah seketika, karena kita kan terlalu mengharapkan bahwa ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, maka apa yang kita minta seketika itu juga pasti akan terjadi. Tetapi sebetulnya bantuan Tuhan itu mungkin datang pada orang-orang yang datang membantu. Mungkin termasuk malam hari ini. Jadi melalui doa kita bersama, dukungan doa dari seluruh keluarga besar dan juga seluruh tamu undang pada kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dalam di kemah yang sederhana ini, tetapi dengan diiringi musik yang begitu merdu tadi, maka suasana kebahagiaan itu pasti akan sangat terasa. Jadi ya, mungkin itu ngaji Bengkesa Gepededa. Jadi berharap mari kita menjaga kesehatan dan menjaga keamanan, mulai dari keluarga, lingkungan, dan juga akhirnya menjaga keamanan untuk satu-satu Indonesia Barat itu, sehingga pada akhirnya kita bisa membangun keamanan. Jadi itu karena tempat itu mungkin lebih baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Selamat malam. Jadi bisa kita naik.